Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan buat untuk modul ataupun fungsi untuk membuat nomor antriannya ya. Jadi kita akan buat antrian. Nanti kita akan buat antrian ya di sini. Nah, ntar kita inikan dulu ya teman-teman. Nah, dulu nih. Nanti kalau misalnya pengen tampilannya seperti ini, untuk di tabelnya bisa pakai tabel SM, kemudian untuk ininya bisa pakai span ya, span, badge, BG, danger, primary, success dan lain sebagainya ya. Kalau mau tampilan seperti ini ya, teman-teman. Baik, langsung saja ya, tanpa banyak ini lagi. Kita buat dulu, teman-teman buat dulu. Di sini ada antrian ID, pakai INT, kemudian atributnya unsigned, auto increment, kemudian antrian nomor, varchar, kemudian ada pasien ID, BGNT 20, atributnya unsigned, kemudian ada antrian status dengan tipe data enum, kemudian ininya menunggu dan selesai. Jadi nanti defaultnya itu adalah ketika ditambahkan adalah menunggu ya. Nah, langsung saja kita pertama-tama buka app-custom.php yang ada di folder core ya, teman-teman, app custom. Di sini kita tulis di sini public function buat antrian seperti ini. Lalu di sini kita catch PDO exception SE echo SE get message SSQL. Mungkin nanti perlu dijelaskan dulu ya nanti apa sih fungsinya ya, tapi nanti di akhir aja ya. Kita gunakan di sini select max, kemudian antrian nomor, kita mencari nilai maksimal dari kolom antrian nomor, kemudian // di sini from pasien, di sini pasien antrian ya. Oke. Kita buat dulu as antrian, kemudian sub str. Nanti kenapa saya tambahkan sub str ya, supaya ini jelas ya. SD kemudian last di sini. Nah, nanti teman-teman bisa juga baca-baca di dokumentasi php.net untuk sub str-nya kenapa saya tulis seperti ini. Nanti teman-teman akan mengerti gitu. Tapi nanti di akhir mungkin akan saya jelaskan juga ya. Kemudian S antrian plus plus seperti plus plus. Kemudian S antrian lanjut seperti ini. Kita tulis di sini pakai format kan nanti kita akan buat format nomornya A001, 02, 03 dan sampai 100 ya nanti. Kita buat di sini sprint F, kemudian formatnya seperti ini %03s, maksudnya kita akan menggunakan 3 digit angka ya. Kita akan gunakan 3 digit angka, jadi A strip 001, jadi 3 digit angka yang nantinya akan diambil gitu ya dari si hasil antrian ini ya. Maka di sini koma S antrian, kemudian return S antrian lanjut seperti ini.
Kita bisa cek ya, atau kita bisa tes di sini. Mungkin di bagian atas kita coba tes. Sorry. SDIS buat antrian. Kita lihat ya, nanti format nomornya bakalan muncul seperti apa. Kayaknya ada error ya teman-teman. Sorry, maksudnya SDIS OBJ 2 buat antrian. On the fan applications buat antrian. Sorry, ini apa ya fungsinya, lupa lagi. Oh sorry, buat angry. Kita reload lagi teman-teman. Oke, di sini ada A001 karena max di sini belum ada terisi, berarti dia 001 ya. Karena ada tadi kita plus gitu, jadi nanti dia nambah 1. Nah, selanjutnya kita buat dulu. Nah, di sini kita akan buat semacam form action ya. Di sini form action, kemudian PHP server request Yuri. Kemudian method sama dengan fast. Ini tadinya keluar ya teman-teman. Oke, kita seperti ini dan kita lihat juga di sini. Oke. Nah, kita akan menggunakan checkbox ya. Jadi nambahin antriannya pakai checkbox. Kalau udah ditambahin nanti akan ada di submit ya melalui checkbox. Nah, di sini kita buat dulu TH di sini pagar saja ininya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulisnya seperti ini, TD input type checks box, kemudian name. Di sini name-nya adalah pasien ID. Kita simpan di dalam array. Kemudian value-nya di sini srow pasien ID ya, pasien ID. Nah, oke, seperti ini. Kita tutup ya TD-nya. Kita lihat di sini teman-teman, kita reload. Jadi nanti pas di checkbox itu nantinya si datanya akan kayak di postnya itu seperti dalam bentuk array ya di sini kayak pasien ID kurung buka. Jadi si pasien ID itu nantinya akan ada di dalam array. Saya contohkannya supaya nantinya jelas bahwa itu memang tersimpan dalam bentuk array. Kita tulis di sini div class form group, kemudian di sini tutup divnya, kemudian kita gunakan buton type ya, buton class btn default atau btn primary aja ya, primary btn md, kemudian udah, kemudian name tambah antrian, kemudian di sini tambah ke antrian. Ini kita udah oke. Kita reload ya, lihat di sini. Oke, nantinya kan seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya adalah kita perlu memvalidasinya gitu, yang menyimpannya. Saya contohkan di sini PHP, kemudian tutup, kemudian kita gunakan iset saja. If iset
pos di sini tambah antrian. Nah, misalnya di sini S antrian sama dengan S pos pasien ID. Nah, kita lihat ya, print R S antrian kita untuk melihat hasilnya, print R S antrian. Kita coba di sini teman-teman, kita tambahkan ke antrian, tambah ke antrian. Di sini akan disimpan dalam bentuk array 0, 16, 1, 15, 2, 14, 3, array 3, 13 gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini di dalam array, berarti kita buat for each supaya elemen arraynya dibaca S antrian as S data ya. S data, kemudian di sini kita buat insert tabel ya, as this, sorry pakai if aja, if as this obj, f as this obj, kemudian insert tabel, kemudian value-nya itu adalah pasien antrian, kemudian di sini antrian nomor, kemudian ada antrian sorry apa sih tabelnya, saya lupa lagi. Antrian nomor pasien ID, kemudian antrian status ya, antrian nomor pasien ID, kemudian antrian status. Atau sebenarnya kalau nggak didefinisikan juga antrian status nggak apa-apa ya, karena itu ada pakai enum, nilai defaultnya adalah menunggu, jadi nggak usah didefinisikan. Nah, ini seperti ini pasien ID, antrian nomor pasien ID, kemudian kita di sini tulis juga antrian nomor, lalu pasien ID, koma, agak digeser ke bawah supaya agak rapi. Kita tambahkan array di sini. Kemudian di sini antrian nomor. Kita tulis di sini antrian nomornya adalah tadi kita kan udah buat fungsi itu ya, fungsi buat antrian. Nah, buat antrian ini kita tambahkan di sini as this obj2 buat antrian gitu ya. Oke, koma, kemudian antrian sorry bukan antrian tapi di sini pasien ID. Nah, kemudian di sini S data. Baik, seperti ini. Oke, kita buka di sini. Kemudian as this success, kemudian as this app alert di sini. Alert, kemudian alert sukses, kemudian di sini data antrian berhasil ditambahkan. Oke, kita copy saja di sini, else di sukses alert danger, data antrian gagal ditambahkan, antrian gagal ditambahkan. Oke, jadi seperti ini. Jadi di dalam looping for each ini nggak divalidasi ya, kosong dan enggaknya langsung saja ya biar nggak terlalu lama. Kemudian di bawah ini kita tulis edit car body as this success gitu ya, seperti ini. Nah, baik teman-teman, kita coba, barangkali nanti error. Oke, kita coba tambahkan dua pasien. Di sini ada Adi Muhtarom dan Dian Permana. Kita tambah ke antrian. Oke, antrian berhasil ditambahkan. Teman-teman bisa lihat di sini antriannya adalah A001, A002. Nah, di sini ada antrian statusnya adalah menunggu ya, ini menunggu. Nah, kita coba tambahkan lagi yang lainnya.
Nah, jadi kan nantinya kan kalau misalnya alurnya adalah ketika si pasien itu datang pertama kali dan belum baru berobat atau datang ke klinik, dia harus ditambahkan ke daftar pasien, nicknya masukkan, nama lengkap, alamat, kontak. Kalau teman-teman butuh data-data lainnya silahkan customisasi sendiri. Kalau misalnya dia sudah terdaftar, kita cari di semua pasien dan kita gunakan di halaman pencarian di sini untuk mencari datanya gitu ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya udah ditambahkan dan dia ada di daftar aplikasi kalian, teman-teman bisa tambahkan riwayat. Ketika misalnya pertama kali dia berobat kan, bukan pertama kali, maksudnya dia berobat lagi, kita tambah riwayat penyakitnya di sini. Nantinya kan si riwayat penyakitnya ini nanti perlu dibaca oleh si dokter gitu. Nanti keterangan keluhannya mungkin riwayatnya nanti si ini yang nulisnya mungkin ya di bagian administrasi atau bagian perawat ya, ditanya-tanya bla 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 bla. Kemudian si dokter nanti masukkan catatan dokter, kemudian dimasukkan resep obatnya apa aja yang perlu ditambahkan ke si pasien, sehingga si apoteker itu nanti bisa nulis resep obatnya ya sesuai dengan catatan resep yang diberikan oleh dokter. Jadi seperti itu ya alurnya. Jadi datang, kemudian tambahkan riwayat keluhannya atau riwayat penyakitnya apa. Nanti kalau udah disubmit, nanti dokter yang baca daftar riwayat penyakitnya, kemudian si bagian apoteker nulis obat gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tinggal tampilkan datanya di bagian apa? Kita buat modul yang namanya antrian ya. Di sini tambahkan antrian. Kan di sini ada pasien, semua pasien tambah pasien. Mungkin di sini nanti kita buat antrian di sini atau di bagian tersendiri ya, di menu tersendiri misalnya ada antrian. Saya contohkan misalnya di sini saya akan coba buat di bagian load, kemudian admin, di sini ada nav admin. Kita bagian sidebar-nya saja kita tambahkan. Nah ini kita copy dari sini, nav item saja ya, dari sini kita copy di atas ini ya, di sini antrian pasnya pas copy di sini. Alamatnya di sini kita tulis antrian. Kita coba reload ya teman-teman. Nah di sini ada antrian, agak di bagian kita mau tambahkannya di bagian ini saja ya, di bagian ini di bawah pasien ada antrian. Sebenarnya kan sudah saya ajarkan ya teman-teman bagaimana membuat tabel, membuat pagination-nya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu harus saya ajarkan kembali di sini. Oke, tapi oke lah, di sini saya contohkan. Kita kan akan buat kemarin itu sampai mana sih ya? Pasien create, pasien detail. Nah, kita buat di sini setelah pasien create itu kita buat untuk fungsi pasien antrian.php kelas di sini php kelas pasien antrian. Nah, di sini extendnya jadi pasien antrian. Nah, di sini tambahkan extend pasien detail, extends pasien detail. Oke. Nah, saya tinggal copy saja sebenarnya teman-teman. Nah, ini ada pasien tambah, pasien proses, pasien indeks. Nah, di sini ada pasien tabel. Pasien tabel indeks, saya kopikan saja pasien tabel dan pasien tabel indeks ke bagian pasien antrian, cuma nanti dirubah nama fungsinya dan beberapa ininya. Bagiannya ini hapus, proses ininya. Kemudian di sini kita fungsinya ganti nama jadi
misal pasien antrian, pasien, tabel antrian, kemudian di sini data semua antrian. Lalu mungkin formnya nggak perlu dibutuhkan ya teman-teman, karena sudah ada, bukan sudah ada, tapi ini tidak akan digunakan gitu ya. Nah, ini formnya hapus, ini butonnya hapus, agak sedikit dirapihkan aja ya teman-teman. Nah, oke, ini tabelnya. Ya, data-datanya kita hapus dulu ini. Kemudian di sini nomor antrian, kemudian di sini nama pasien. Ini sebenarnya banyak sih ya. Nah, di sini pasien, antriannya mau di load berapa, misalnya di sini 20, oke, terserah. Order by pasien, pasien apa ya? Antrian nomor, order by kita atau pasien ID, pasien atau antrian ID ya, antrian ID. Kemudian paginationnya ini hilang ya, sorry. Paginationnya ada yang hilang ya. Kita coba dari pasien detail, pasien proses. Nah, kita tambahkan ininya dulu aja ya teman-teman. Itu ada yang hilang. Mungkin di teman-teman nggak hilang ya, tapi di saya ini hilang. Untuk di bagian pasien tabelnya, untuk paginationnya juga hilang ya. Jadi saya tambahkan di sini. Kemudian yang ini adalah pasien, semua pasien, halaman. Oke, seperti ini aja. Pagination kita coba lihat ya di sini, semua pasien. Uncog kalau pasien detail, salah ya. Pasien antrian, pasien detail. Paginationnya jalan ya. Tadi ada yang hilang gitu ya. Hanya kopikan dulu. Nah, di bawah di sini kita tulisnya adalah antrian, karena ini pasien antrian tabelnya. Ininya 20, kemudian di sini antrian ya. Antrian. Sudah pasien antrian. Order by antrian. Di sininya TD. S row antrian nomor. TD S row antrian ID. Baik, seperti ini sudah cukup. Jadi mungkin perlu ada, nggak pakai delete lah, kita pakai
reset aja ya, fungsi reset nanti. Oke, ininya kita parsingnya sebanyak 20 data ya. Selanjutnya kita buka file app bukan, maksudnya file run admin. Di sini ada setelah pasien riwayat delete, kita buat untuk bagian antrian, kita tandai antrian. Kemudian di sininya cache antrian this crude pasien table antrian, pasien table antrian break. Kita di sini tulis masuk ke antrian, itu adalah pantrian. Mana sorry. Nap admin ini antrian ya. Oke, Pak. Antrian. Kita tulis antrian. Nah, oke, di sini agak sedikit ini ya. Agak sedikit miring gitu ya tabelnya. Kita lihat pasien antrian di kelas car. Sorry, karena di sini pasien tabel antrian. Nah, di sini pasien antrian. Karena yang dia di load itu tanpa wherever ya. Ya, harusnya yang di load itu adalah pasien antrian index. Di sini antrian, semua antrian. Oke, pasien tabel antrian, kemudian pasien antrian indeks ya. Antrian indeks. Kita reload. Oke, di sini ada A001, A002 dan seterusnya. Tabelnya agak gede, kita nggak pakai kelas SM. Kita pakai yang normal aja ya. Tabel gak pakai tabel SM. Kelas tabel bordered. Oke, di sini sudah. Kita gunakan example 1, kita lihat ya. Sama aja ya. Tabel stripped. Tabel bordered, stripped itu nulisnya gimana ya? Stripped pakai double P ya mungkin. Saya lupa lagi ya untuk strip itu kelasnya apa, tapi ya gak usah lah. Oke. Atau tabel hopper, saya lupa lagi. Tabel hopper ya. Tabel hopper. Oke lah, udah lupain aja. Nah, di sini kan nama pasiennya itu dalam bentuk ID ya. Nah, ini pasien ID-nya, sorry bukan. Oh, pantesan salah ya. Ini saya masukinnya ke tabel pasien crit. Sorry ya, teman-teman, ya udah ini tabel SM ya udah, saya kembalikan lagi untuk pasien crit. Nah, di bagian ini harusnya pasien antrian, tabelnya tabel udah seperti ini. Ininya pakai tabel stripped. Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, jadi agak gede lah dikit. Kemudian di sini kan ada nama pasien. Ini bukan pakai antrian ID, tapi pasien ID. Sebenarnya ini bisa lab join ya, karena nanti kan di loadnya juga per 100 data. Bisa lab join, tapi
terserah ya. Kalau pakai pagination memang ini fungsinya belum ada left join di bagian pagination. Cuma nanti bisa dibuat manual aja untuk query-nya. Nah, dalam kasus ini kita nggak akan left join untuk membaca nilai pasien ID atau left join, right join, inner join. Nah, terserah ya. Nah, kita akan gunakan fungsi yang namanya fungsi read ID. Read ID. Nah, kita fungsikan fungsi read ID untuk membaca nilai pasien ID-nya ya. Sorry, bukan pasien ID. Oh ya benar, pasien ID. Ya ampun. Nah, di sini read ID itu fungsinya adalah S kolom. S kolom itu adalah kolom yang akan dibacanya ya. Di sini misalnya katakanlah seperti ini. Nah, read ID S kolomnya itu adalah kolom nama pasien. Berarti di sini kita jumping ke tabel pasien, membaca pasien nama di sini ya, teman-teman. Kita baca di sini kolom pasien nama. Tabelnya apa? Tabel pasien. Tabel pasien. Kemudian where-nya apa? Kita lihat di sini. Where-nya itu where-nya itu adalah where pasien ID ya. Pasien ID. Kemudian S datanya ya ini, S row pasien, S row pasien ID. Kurang lebih seperti ini ya kalau nggak salah. Kita tes saja supaya terbukti apakah ini salah atau benar, harus kita buktikan. Oke, jadi nama kolomnya yang akan dibaca, kemudian tabelnya berdasarkan data apa, pasien ID, ininya apa, S row pasien ID. Kita cek ya teman-teman, kita reload. Oke. Oh, sini error ya. Sorry, ini read ID-nya harusnya S dis obj 2 read ID. Kemudian kita reload teman-teman di sini. Oke, di sini ada Adi Muhtarom, Dian Permana, Asep Rohman, Fitri Sialahi dan seterusnya. Kita coba lagi di sini, kita ke semua pasien kita buat antrian baru. Di sini kita tambahkan antrian baru, tambah ke antrian, kita reload di sini teman-teman. Oke, di sini ada, sorry tadi siapa saja sih? Fani. Oh, memang kita halaman dulu ya, coba. Kita reload. Rinda tadi kan udah ditambah ya, perasaan tadi udah ditambah ya. Oke. 1 2 3 4 5 9 ada 2, yang ada 2 ya. Harusnya sampai antriannya itu harusnya sampai A013, tapi ini cuma tampil sedikit ya teman-teman. Di bagian pasien antriannya cuma tampil sedikit. Order by antrian ID, pasien antrian, peg antrian, kita lihat. Oh, di halaman 2 ya, benar ini ada tuh. Sorry. Jadi bukan di pagination-nya, di pagination-nya karena di load-nya per 20 data. Nah, ini ada sampai A013. Di sini ada. Saya agak jadi seperti itu. Nah, tapi di sini saya tidak akan tambahkan tombol delete-nya ya. Tapi kita gunakan kalau misalnya antriannya udah selesai, kita gunakan saja fungsi ini ya. Reset tabel, atau mungkin perlu juga ya tombol delete. Oke, kita perlu aja ya. Kita tambahkan dari fungsi dari file patient_create.php di bagian tabelnya teman-teman ada badge hapus ya. Nah, ini ada bagian delete, kita copy, kita tambahkan di pasien antrian, tapi kita tambahkan dulu di sini aksi th aksi seperti ini, th seperti ini, kemudian di bawahnya kita tulis td. Nah, ada tombol delete-nya ya. Kita gunakan span kelas bg primary hrf, antrian delete, kemudian antrian ID di sini.
antrian ID, antrian ID. Delete. Kita lihat. Jadi ini sebenarnya sudah saya ajarkan bagaimana cara menambahin delete-nya di sebelumnya. Sebenarnya di bagian pasien create.php ini nanti diarahkannya kemana gitu, delete-nya gimana, itu kan sudah saya jelaskan. Oke. Jadi saya tidak akan banyak terlalu menjelaskan ya. Teman-teman tinggal copy saja di sini di bagian pasien create.php, kemudian copy fungsi pasien delete. Di sini kita gunakan fungsinya ya. Kita ganti jadi pasien antrian delete. Nah, ininya adalah apa ya? Ininya antrian delete dan antrian ID. Oke. Delete antrian. Jadi tombol delete per antrian bisa ada, kemudian tombol reset tabel nanti mungkin ada juga. Di sini kita tulis pasien antrian di fungsi get tabel, kemudian di sini antrian ID. Tulis di sini antrian ID. Kemudian di sini tulis antrian ID. Oke, di sini delete-nya pasien antrian, kemudian antrian ID. Tinggal diedit copy paste aja kan sekarang, karena standar CRUD-nya sebelumnya kan sudah ditambahkan, kita cuma ngedit aja. Di sini tulis reload-nya antrian. Ini juga kalau gagal kita arahkan ke antrian. Jadi di sini ada pasien antrian delete. Oke, kita buka run admin.php dan kita lihat bagian delete, kita copy saja di sini dari pasien delete fungsinya. Kita ganti jadi antrian delete. Case-nya adalah antrian delete, pasien antrian delete. Nah, seperti ini. Kemudian antrian ID. Oke, kita uji coba teman-teman. Sebenarnya masih banyak ya. Nanti kan harus pada saat antrian itu ditampilkan, maka harus ada detail riwayatnya. Nanti diarahkan ke detail pasien riwayat detail ya. Oke, paham nggak sih? Nah, kita coba dulu delete-nya ya di sini. Siapa ya? Dian Permana, kita coba delete. Oke, data berhasil dihapus. Antrian, oke, Asep Rohman kita hapus. Nah, kan nantinya si antrian itu akan ditampilkan di bagian dashboard si dokter ya, atau si apoteker ya. Nanti ini ada perlu something like untuk mengecek riwayatnya ya. Berarti di sini kita buka pasien create.php dan di bagian tabelnya ini kita ada riwayat. Nah, diarahkan ke pasien riwayat. Nah, di bagian pasien antrian ini kita tambahkan di bagian eksi-nya itu kita untuk mengecek riwayatnya. Cuma ininya targetnya target blank href, kemudian ininya target blank. Target sama dengan underscore garis bawah blank ya. Kita reload di sini. Oke, kita klik ke riwayat. Nah, di sini nanti kan ada si dokter itu bakal ngeliat riwayatnya di sini. Nah, nanti mungkin tombol dokter nanti ada aksinya itu adalah lihat riwayat, kemudian nanti dia bisa mengedit ataupun mengkonfirmasi obatnya, mengsubmit obatnya apa aja yang nanti diperlukan dan bisa dilihat si apoteker. Ini masih panjang ya teman-teman, nggak seperti yang kita bayangkan. Karena kalau misalnya ini udah selesai, ini kan
pas sudah selesai ya si dokter memeriksa, maka si dokter harus mengklik tombol selesai, maka dia tidak akan ada di antrian gitu ya. Nah, ini kita buat dulu ya di sini sebuah conditional. Maksudnya seperti ini, misalnya PHP if sRow status sama dengan menunggu, maka di sini kita gunakan badge ya, span. Di sini echo string petik tunggal. Di sini sRow, nggak usah pakai sRow, langsung saja menunggu ya, span. Tapi kalau misalnya badge ini badge danger. Tapi kalau misalnya ini selain menunggu, di sini kita tulis pakai selesai ya, selesai. Bage sukses, oke. Kita kurung tutup di sini PHP-nya. Agak digeser sedikit supaya agak rapi. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini. Undefined key status, bukan status, antrian status ya, sorry. Antrian status di sini. Oke. Kita reload. Nah, di sini menunggu ya. Kalau menunggu berarti belum diperiksa. Nanti kan si dokter itu proses. Kemudian kalau diproses dia itu bakalan dihadapkan ke pom pengisian resep obat dan catatan dokter. Baik, nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini untuk antrian agak sedikit panjang ya teman-teman. Ini udah 42 menit dan kebetulan saya ada rapat ke Washington DC. Jadi saya nanti akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya.